Selamat pagi, salam sukses bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah presentasi mengenai kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran atau supply side policy adalah jenis kebijakan ekonomi di mana fokus utama adalah penawaran agregat untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial dari sebuah perekonomian. Ada beberapa keunggulan segi permintaan dan penawaran. Kebijakan segi permintaan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, tapi dengan konsekuensi bahwa inflasi dapat juga naik. Misalnya, kebijakan fiskal ekspansioner dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menurunkan tingkat pengangguran, tapi di sisi lain itu juga dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, tidak selaras dengan tujuan dari makroekonomi. Kebijakan segi penawaran pada dasarnya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor produksi dengan meningkatkan upaya tenaga kerja, memberi keterampilan kepada para pekerja agar dapat menghasilkan atau menciptakan sebuah lapangan pekerjaan baru. Berbicara tentang segi penawaran, ada sangkut pautnya dengan stagflasi dan juga inflasi. Stagflasi, apa yang dimaksud dengan stagflasi ini? Stagflasi adalah suatu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi lambat, pengangguran tinggi, dan inflasi terjadi secara bersamaan. Beda stagflasi dan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga dalam perekonomian secara terus-menerus sehingga membuat daya beli akan menurun. Mengapa stagflasi terjadi? Mengapa? Karena goncangan penawaran agregat. Misalnya, goncangan dari harga minyak. Peningkatan tajam harga minyak membuat produksi perusahaan melambung tinggi. Biayanya sangat tinggi, memaksakan produsen untuk merasionalisasikan operasional dengan memotong biaya produksi dan membuat perusahaan dapat merumahkan beberapa pekerja sehingga terjadi beberapa di daerah-daerah pengangguran. Bagaimana stagflasi ini dapat dipecahkan? Sebenarnya stagflasi ini dilema berbagai kebijakan. Setiap kebijakan meningkat permintaan di agregat untuk memulihkan perekonomian ke lapangan kerja penuh akan menghasilkan tingkat harga yang lebih tinggi. Salah satu cara untuk mengatasi inflasi adalah mengurangi upah dan harga input produktif. Input yang lebih murah menurunkan biaya produksi. Proses ini membutuhkan waktu yang lama. Pada dasarnya kebijakan penawaran berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor produksi. Misalnya perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan yang efektif, memberi pekerja-pekerja modal sebuah keterampilan untuk mengarahkan mereka membuat sebuah produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Ada beberapa alat-alat dalam segi penawaran. Yang pertama itu privatisasi untuk memecahkan monopoli negara dan untuk menciptakan lebih banyak persaingan serta memperkenalkan persaingan ke dalam industri-industri. 2. Deregulasi. Apa ini deregulasi? Deregulasi merupakan pengurangan atau penghapusan kekuatan pemerintah dalam suatu industri tertentu untuk menciptakan lebih banyak kompetisi dalam industri tersebut. Dengan adanya kebijakan segi penawaran yang sangat efektif dapat mengatasi tingkat pengangguran yang lebih tinggi karena di samping memindahkan agregat supply dan agregat demand pada masa yang sama, tingkat harga akan distabilkan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat bertumbuh sangat pesat. Dampak lain dengan adanya kebijakan segi penawaran, ada beberapa yang saya ambil dari berbagai sumber. Yang pertama, dampaknya untuk mengatasi stagflasi. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi. Dan yang ketiga, mengatasi pengangguran.
Pemerintah berusaha untuk meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan dan tenaga kerja sehingga produksi nasional dapat ditingkatkan, biaya produksi dikurangkan, dan teknologi semakin berkembang.